Oke, tes satu 2 3 dicoba. Suara saya jelas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang jelas, mohon tulis di kolom chat ya. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025. Nah, seperti biasa kita ada pelatihan edukasi ya yang kita adakan setiap bulan. Dan hari ini kita akan mencoba belajar mengenai tips baca bid offer saham untuk scalping atau day trading. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa siapkan laptopnya terlebih dahulu, kemudian login di aplikasi HotSPC, Miraset, dan kemudian di sini settingan layoutnya, saya menyarankan Bapak Ibu untuk pasang kode 0200 running trade and interest stock. Layarnya seperti ini ya. Nah, bisa diklik di searching ya di pojok kiri atas. Nah, di searching di sini kode 0200 nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian berikutnya teman-teman masuk menu code, kemudian pilih stock and price ya, kodenya 001. Nah, di sini nanti untuk kita ngelihat atau baca bid offer saham yang lagi rame ya. Jadi di sini nanti ada trade book untuk melihat transaksi yang lagi berjalan, yang lagi gede itu di range harga berapa. Kemudian ada keterangan transaksi di sini untuk melihat buy yang HK maupun sell yang HQ itu berapa. Gedean mana antara demand sama supply-nya. Ini menu yang cukup penting, cukup bagus untuk kita scalping atau day trading. Kemudian berikutnya di sini kita pakai screening stock dinner kodenya 0100. Ini Bapak Ibu bisa masuk di menu searching di pojok kiri atas, klik kode 0100, nanti muncul top dinner ini. Dan top dinner ini nanti kita sortir berdasarkan top value ya, top value atau persentase, tapi prioritasnya pakai yang top value. Kenapa top value? Sudah sering saya sampaikan bahwasannya kalau jam 9 lebih 1 menit atau jam 9 lebih 1 detik, itu kita lihat top value teratas transaksi sudah mencapai 10 miliar ke atas atau bahkan 50 miliar ke atas, itu biasanya dalam waktu sekian detik, sekian menit, itu biasanya big player yang ikut transaksi dan ikut inflow, dan itu kita bisa follow gitu ya. Makanya kita screeningnya pakai top value. Kemudian ada berikutnya chart. Nah, ini chart ini cuma untuk melihat view-nya aja secara garis besar seperti apa. Tapi kalau untuk kita ngelihat titik pembelian, entry maupun sell-nya, nanti kita ngelihat bid offer. Dan sekali lagi di sini pure edukasi ya, Bapak Ibu, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Jadi kalau misalnya nanti saya kasih instruksi ini bagus untuk buy, ini bagus untuk sell, ya tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Nah, ini sebagai pure edukasi Bapak Ibu aja, bagaimana kita melihat bid offer saham yang lagi rame, bid offer saham yang lagi turun, seperti itu. Nah, nanti kita akan 30 menit melihat market yang lagi berjalan, kemudian 30 menit sisanya nanti Bapak Ibu bisa langsung tulis di kolom chat, misalnya konsultasi saham, tanya-tanya saham, atau bahkan mungkin jam 9 lebih 1 menit Bapak Ibu mau kasih masukan di chat. Mas, Pak, ini saham yang ini rame, saham ini lagi gerak, itu boleh ya, kasih masukan. Jadi biar kita bisa pantau rame-rame gitu ya. Oke, di sisi sebelah kanan saya ini adalah wishlist ya, wishlist saham yang kemarin sempat rame ya, baik dari sisi top value maupun dari sisi eh, persentase ya, dari sisi persentase yang kenaikannya lumayan signifikan. Cara screeningnya gimana ya? Kita screening di sore hari ya. Biasanya kan saya kasih edukasi mengenai BSJP, beli sore jual pagi, tips screeningnya seperti apa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Cari saham-saham top value, saham-saham yang aktif dari sisi eh, persentase maupun dari sisi volume. Nah, nanti ketemu list saham-saham ini. Nah, ini saham-saham ini nggak harus kita pakai apa ya transaksi untuk beli, tapi digunakan sebagai acuan. Apakah
dengan harga saham yang kemarin rame, hari ini juga masih rame gitu loh. Kalau misalnya beberapa merah atau sepi, ya udah kita nggak usah maksain trading di saham-saham seperti ini. Nah, nanti biasanya memang kadangkala ada saham yang kemarin rame tapi hari ini dia koreksi wajar. Terus gantian yang rame saham lain. Nah, mungkin saham yang kemarin rame hari ini turun, besok baru baik balik naik lagi juga bisa. Itu ya. Jadi memang kita harus adaptif dengan market ya, harus menyesuaikan rotasi-rotasi sektor mana yang lagi gerak. Oke, sepertinya memang minggu-minggu terakhir di bulan Oktober ini pasarnya agak lesu ya, karena memang kita lihat 3 bulan terakhir IHSG all time high terus, kemudian bikin new high saham-saham Kunglo ya, akhirnya saham-saham Kunglo juga rontok dan eh, otomatis kita harus cari saham-saham yang ada rotasi sektornya yang mana. Alhamdulillah. Nah, ini ada yang sudah ARA SKRN ya. Minta tolong matiin ini ya, mic-nya ya, yang masih ada mic-nya mohon matiin. Oke, jadi yang mic-nya masih terbuka minta tolong matiin suaranya biar satu arah dulu dari saya. Oke, terus di sini ada Buka ya, Buka, Unilever, Bumi ya, Bumi kemarin aktif rame. KLBF udah BSJP 3 hari saya informasiin terus, target TP 1300 itu juga sudah kena, sekarang 1330 mungkin ke 14 ya secara swing. Oke, jadi eh, kita cari saham-saham yang rame ya, Bumi ini kemarin rame. Terus ADM buka ya, buka yang kami juga buka lapak ini open langsung 5%. Nah, ini coba ya buka buka lapak dicek ya habis ini ya. Oke, langsung open gap soalnya. Oke, buka lapak langsung open gap. Ini open sama dengan low sama dengan high. Transaksi value baru 7 miliar ya. Oke, ini sekarang udah buka, perhatiin buka lapak Bumi. Kalau 180 jebol ada potensi dia rame ya. Karena 180 ini level psikologis dan kalau kita lihat secara over ini juga rame. Ada kans juga kalau nggak jebol dia akan koreksi wajar karena dia di sini kita lihat ada gap ya, ada gap di bawah. Nah, untuk belinya metodenya cicil ya, kalau scalping atau day trading maksimal 10% dari modal. Udah transaksi 10 miliar ya, 10 miliar ke atas. Bidnya di sini mulai rapat ya, mulai diisi sama bandarnya. Eh, Jadi ada namanya istilahnya buy on breakout atau buy on support ya. Kita lihat di sini high-nya 179 ya. Ini terjadi koreksi wajar dulu. Kalau 180 breakout ini rame, teman-teman boleh ikut inflow ya kalau 180 breakout. Ini lagi koreksi wajar untuk gap dulu untuk buka. Oke, kita sambil refresh saham-saham lain ya. Barangkali ada yang transaksi udah 50 miliar. Ada yang transaksi 50 miliar BPCA, cuman dia di sini cuma 0,6%, nggak cocok buat scalping. Kemudian top nomor 2-nya ada Bumi, top nomor 3-nya ada Buka. Terus lainnya kayaknya sepi ya. Ada FUTR naik 6%, tapi transaksinya masih kecil. Ya, kita refresh terus ya teman-teman. Kita refresh terus di sini. Oke, Buka udah naik 5,9%, terus Bumi masih naik 1, sekian persen. Buka masih pantau ya teman-teman. Oke, ini transaksinya udah kelihatan, buying power-nya lebih gede daripada yang sell ya. Selisih tipis, 180 jebol, boleh ngekor ya, boleh ngekor. Beli sedikit dulu karena ini gapnya belum tertutup sampai bawah. Oke, boleh boleh ngekor ya. Kalau 180 habis, pindah ke kiri, boleh ngekor tipis-tipis dulu. Oke, oke ya, 180 dan ya. Oke, high-nya sementara 181, maka target berikutnya adalah 190 ini sebagai overnya ya, target. Biasanya kalau kita melihat secara over yang tebal di
range level-level psikologis ini sebagai target kenaikan kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini target TP-nya di sini. Cuman kalau misalnya teman-teman eh, apa namanya? Kita lihat 180-nya masih dites, masih belum belum kuat ya, kita jangan kasih target ke 189 dulu ya. Kita ngelihat flow-nya bagaimana nanti. Nah, ini 180 masih dites lagi, ini wajar ya teman-teman. Nah, bawahnya mediannya di 175, ini sebagai support berikutnya ya. Jadi kalau kata saya 180 ini resisten, kalau ditembus nanti jadi support, support kedua di 175 kayak gitu. Oke. Oke teman-teman, ya 180 moga-moga bisa jebol lagi ya. Oke, 180 sekarang jebol. Ini jadi support ya sekarang ya. Tapi ini masih belum aman karena belum ditebelin. Nah, kalau 181 ini yang over paling tebel ini rame, kemungkinan saham ini akan rame terus. Nah, 181 jebol ya teman-teman ya. Oke, sip. Sip. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang ngekor dari 180, sebetulnya 182 ini pun juga sudah bisa TP karena udah 1% ke atas ya teman-teman ya. Nah, transaksi udah 40 miliar di 3 menit pertama. Nah, ini biasanya udah eh, pemain-pemain gede udah mulai masuk gitu ya. Nah, ini udah di antri gede 188 sampai 190. Oke, jadi targetnya ke sini teman-teman 190. Tapi biasanya sebelum ke sini dia akan ngetes di level mediannya 185 rata tengahnya. Biasanya harga saham itu cenderung naik dan turun di antara level psikologis tertentu. Jadi kalau 180 sebagai level psikologis support, sekarang tadi jadi resist, sekarang jadi support, bawahnya di bid over. Kemudian 190 itu jadi level psikologis di level atasnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, teman-teman yang tadi ngambil 180 bisa langsung TP ya. Oke, nah, saran saya sih punya dua dua layar enak. Jadi kalau atau punya dua akun. Jadi yang satu buat mantau di PC seperti ini, tapi transaksinya bisa lewat handphone. Nah, tapi harus punya dua akun karena biar kita fokus ngelihat antara bid sama over, gitu ya. Oke, di sini ada dan ya dan transaksi yang gede-gede ini ada dan transaksi ya. Ini ada H dan historisnya. Ini kita bisa refresh ya. Tuh, ini internet saya masih macet nih. Oke, 183 kena. Ini kayaknya sih ke 185 ya. 184, 185 ini paling tebel. Jadi dia lagi hajar kiri sekarang. Kita lihat buying powernya di sini 1,6 juta lot versus 800 ribu lot ya. So far sih masih oke ya. So far masih oke. Jadi teman-teman tahu ya caranya seperti itu. Oke, kita dapat satu tadi ya mainan buka untuk scalping dan trading. Kita lihat lagi ya yang lain yang potensi ya. Secara persentase sebetulnya kalau naik 3%, 4% ke atas itu menarik ya. Ada lagi di sini TOSK ya, coba lihat TOSK. Cuman TOSK ini dia market cap-nya di bawah 1T ya. Jadi gampang banget ini bidnya dicabut. Nah, ini semuanya yang rapi di sisi kiri ini adalah ini ya, bisa juga ini bit-bit palsu ya, karena bisa dicabut ya, bisa dicabut. Nah, kalau overtable itu pasti pasti saham ini ada big player-nya gitu ya, ada pemain gedenya gitu. Karena logikanya kalau kita belum punya barang kan kita belum bisa pasang jual gitu loh. Nah,
Yang bagus itu adalah offer yang ada pagar-pagar tebelnya kayak 90, 84 seperti ini. Paling enggak minimal 1 sampai 2 baris yang antriannya tebel sekali di luar dari antrian antrian dari normalnya. Jadi misal di sini kalau kita lihat rata-rata kan puluhan ribu lot ya. Antrian normalnya ada satu satu yang gede, nah itu yang menarik ya untuk kita cermati. Kemudian dari sisi di sini ya ada yang buy, ada yang sell, ini aktif sekali. Ini juga ciri-ciri saham yang kalau kita lihat sebagai antrian naik. Ciri berikutnya biasanya open sama dengan lu seperti ini ya, open sama dengan lu. Terus berikutnya dari sisi buying power ini lebih gede daripada yang sell, minimal paling enggak 30% daripada yang sell. Atau kalau misal 1 kali lipat lebih bagus. Ini 545, di sini 272. Ya, cuman ya yang main biasanya kayak gini ya big player yang kurang apa ya nggak begitu gede ya karena transaksinya masih sekitar 7 miliar ya. Kalau ini saya lihat dia batas bawahnya 80 ya. 80, high-nya 83. Kalau 83-nya jebol jadi higher high dia lebih lebih kenceng lagi. Ya bisa juga ke antrian over yang tebel lagi di 90, di 85 ini ya. Tapi kalau 80 jebol dia arahnya bisa ke area 76 75. Jadi 80 jebol ya bisa bisa ini ya bisa stop loss ke bawah ya. Tapi best buy-nya sih kalau kayak gini belinya di area 80 81. Cuman saya pribadi sih kurang apa ya kurang begitu suka ya karakternya ini ya karena memang saham ini memang dia cukup cukup gampang cabut cabut bid ya biasanya cabut bid rontok turun kayak gitu. Oke, sepertinya kuat ya dijagain 180. Hmm. Nah, sekarang gini, kalau teman-teman lihat di overnya buka ini sudah tebel semua. Ada 190, ada 200 ribu, 189, ada 109 ribu. Nah ini biasanya sih si bandar mau taking profit dulu. Kalau seperti ini dia mau bisa juga taking profit sementara, bisa juga dia mau buyback ngambil harga bawah. Diturunin dulu di dekat area 180 sampai 175 ngambil barang terus diangkat lagi. Karena ini overnya ditebelin semua. Jadi seakan-akan harga nggak boleh naik ya, harga nggak boleh naik dulu ya. Harga nggak boleh naik dulu dari 183 sampai 190. Tapi di range 171 sampai 179 ini kosong, nggak ada bidnya yang tebel. Bidnya tebal cuma 180 sampai 175. Ini sebagai penanda aja bahwa ini adalah level-level krusial. Kalau saham turun dari 180 dia bisa turun lagi ke 175. Kalau 175 turun ya dia bisa juga turun dengan di harga previous ya, di harga previous. Oke. Ya itu sayangnya buka adalah dia opening dia pakai gap ya. Nah, ini kalau kita lihat dia opening pakai gap di sini lebar. Nah, ini sayangnya buka pagi hari ini kayak gitu. Sebetulnya udah bagus, transaksinya gede, cuman dia ada gap di sini. Ini yang bikin dia naiknya kurang kenceng ya. Naiknya yang kurang kurang kenceng atau terganggu. Oke, itu kan benar ya kata saya ya. Ini ini diisi 180 akhirnya nggak kuat kejebol. Nah, biasanya ini nanti akan profit taking wajar dulu area ke 175 sampai batas batas antrian tebel lagi di 170 171. Baru diangkat lagi itu ya baru diangkat lagi. Oke ya ini udah koreksi wajar ya jadi topnya cuma 184 sementara ya topnya sementara 184 tapi kalau nanti ini dia tutup tutup gap di bawah bisa diangkat lagi acuannya adalah 180 180 diangkat lagi terus 184 new high dia bisa lebih kenceng lagi sampai 190 itu ya.
Oke, nggak ada yang menarik ya di wishlist ini merah semua. Bumi juga masih belum menarik. Oke, eh, TOSK di bawah 80 jebol juga posisinya nggak kurang menarik juga ya. Jadi kita refresh terus di top value di sini ya. Cari yang transaksinya gede ya. Oke, jadi kalau saran saya sih scalping yang hijau-hijau aja. Itu kalau scalping. Jadi tergantung trade plan-nya. Kalau teman-teman trade plan-nya swing, kalau trade plan-nya swing itu ya teman-teman atau swing pendek, teman-teman bisa cari saham-saham yang lagi merah, lagi on support untuk buy itu ada tekniknya. Kita pakai TA ya teman-teman, kita pakai kombinasi TA. Tapi kalau teman-teman cuma scalping, day trading, kita cukup lihat bid offer aja, bisa mencerminkan ya, bisa mencerminkan kita bisa melihat bahwasanya saham ini mau turun, saham ini mau naik. Seperti saya contohin buka tadi ya, ini overnya mulai tebel rata, 180-nya mulai dipasang satu pagar, 1751 pagar, arahnya akan turun dan beneran turun di bawah 180. Apakah ini nanti akan turun turun terus? Belum tentu. Karena ini nanti kemungkinan akan sideways di sini. Ada kemungkinan bandar mau ambil barang lagi di bawah. Jadi dia dibikin sideways lagi di sini karena juga tadi ada gap ya. Gap itu apa? Gap itu jarak dari harga previous dengan harga open ya. Previousnya kemarin 169, YP-nya itu 179, opennya 179. Jadi opennya 179, previousnya 169, berarti ada selisih 10 poin ya, ada 10 poin gap dan ini tadi terendahnya 176. Jadi dia harus turun dari 175 ke 170 untuk nutup gap-nya. Nah, itu yang dinamakan gap. Gap itu teorinya rata-rata ya, kalau saya berdasarkan riset, biasanya 80% ketutup ya. Meskipun nggak ada teori teori tertentu yang menyatakan gap 100% ketutup, nggak ada. Tapi mayoritas biasanya gap ketutup. Apakah bisa ketutup lebih cepat atau lebih lambat? Pertanyaannya kan itu aja gitu ya. Nah, sepertinya memang dialah masih masih ditahan ya. Transaksi value udah 76 miliar. So far yang buy ya, demand power-nya 2,2 juta lot, selling power-nya 1,573 juta lot. Jadi masih ada sisa sekitar berapa ya? 2,2 juta lot kurangi 1,5, sekitar 700 600 sampai 700 ribu lot ya. Ini yang di HK. Jadi ini masih masih dalam tahap kita lihat antrian naik ya. Sementara secara garis besar masih masih kuat untuk naik, masih dijagain. Tapi untuk naik lebih tinggi dia dijagain di atas. Seperti ini dijagain di atas. Oke, ada yang tanya, mohon maaf Pak, untuk aplikasi NeoHot cara melihat bid offer top value masuk ke menu mana ya? NeoHot Mobile ya maksudnya. Kalau NeoHot Mobile itu eh, carinya di stock ranking ya. Stock ranking kemudian digeser. Jadi masuk masuk menu stock, kemudian pilih stock ranking, kemudian kan di sebelah kanan atas kalau NeoHots itu ada keterangan kotak all sama Giner persen. Nah itu ganti aja Giner persen berdasarkan value ya. Value itu bawah sendiri nomor 2 di atas frekuensi. Diklik value maka ketemu top value di situ. Nah top value di situ kalau di NeoHots itu masih campur ya. Jadi
Campur itu dalam arti yang dia stagnan atau yang dia merah itu campur top value-nya. Nah, yang dicari adalah top value yang hijau, yang sahamnya hijau gitu ya. Jadi saran saya sih enakan pakai PC daripada handphone gitu ya. Makanya lebih enak handphone itu buat order aja karena lebih cepat, lebih smooth. Kalau di PC itu buat kita mantau aja, itu lebih enak. Oke. Cara melihat bid over kalau di NeoHots masuk di menu stock price ya, stock price. Nanti di situ kalau di NeoHots ada pilihan harga ya, harga terus sebelah kanan bawah sendiri ada L high, high, open, low, L low. Nah, itu atasnya ada keterangan 10 order itu diklik aja. Nanti akan kelihatan bid over kanan dan kiri. Nah, itu bisa ngecek bid overnya. Bit overnya tebelnya seperti apa, enggak tebelnya bagaimana, itu bisa ngecek di New Hots. Tapi kalau top value lebih enak, tampilan lebih rinci pakai laptop, pakai PC, ya Bu ya, kayak gitu. Oke, open low di Mire ada di mana screeningnya? Kalau kata saya sih kurang ini ya. Kalau open low ini pakai di Neo Hots ya, pakai di Neo Hots, pakai di Neo Hots, atau di sini bisa sih. Search stock kemudian candle search. Nah, ini kita pilih yang ini ya, candle ini ya. Nah, kita pilih yang candle ini, bullish bear hold. Nah, ini biasanya kita sortir by ini ya, yang naik yang paling kenceng. Nah, ini biasanya ada beberapa saham yang open low. Tapi kalau spesifik open low-nya memang nggak bisa ini ya, nggak bisa tampil Mas Yan ya. Oke. Kalau open low yang di Neo Hots juga sama ya, pakai candle juga bisa, pakai search stock. Ada video tutorialnya di YouTube saya ya. Nanti yang tanya bisa japri saya kirim linknya ya. Gitu. Oke. Ada yang tanya Elsa ya, tanya Elsa. Oke, sebetulnya Elsa kalau dari sisi fraksi harga itu menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena kalau dia naik 500 ke atas, satu tiknya itu udah 1%. Nah ini kan 510 ini udah 0,99%. Jadi kalau dua tik aja 510 ke 515 itu udah 2% ya, hampir 2%. Jadi kalau buat scalping sebetulnya enak gitu ya. Terus eh, bid overnya lot-lotnya gede-gede, jadi nampung ya transaksi 100 jutaan sampai 1 M nampung karena market cap-nya 3,7 triliun. Nah, tapi kalau dilihat dari bid overnya, ini posisinya masih stagnan atau sideways. Kenapa? Bidnya kopong. Bid kopong ini maksudnya bidnya kurus. Ya ada istilah bid kopong, ada istilah bidnya kurus, ada istilah bidnya kempes dan lain sebagainya ya. Yaitu beberapa istilah. Jadi teman-teman harus pahami. Kalau saya ngomong bidnya kurus ya bidnya kecil-kecil seperti ini. Saya ngomong ada yang ngomong bidnya kempes ya berarti eh, bidnya dicabutin gitu ya. Ini yang tebal-tebal dicabutin kan yang tebal cuman 505, 14.000, 575.000 dan 490, 24.000 kayak gitu. Jadi cuman tiga, tiga baris saja yang ditebelin gitu loh. Nah, kenapa 500 yang paling tebal di 75.000? Karena ini adalah level psikologis yang sering saya bilang. Kecenderungan harga saham itu naik dan turun di angka-angka krusial di level psikologis. Jadi tanpa sadar kita nggak perlu melihat chart, kita udah tahu, oh ini batas bawah, oh ini batas atas. Kayak gitu aja. Kalau 500 jebol ya dia turunnya bisa lebih dalam. Kemana arah turunnya? Ya ke 490 di di bid tebal berikutnya gitu.
Nah, jadi kalau ini rapat kayak gini, artinya saham ini sideways. Nggak boleh naik terlalu jauh, juga nggak boleh turun terlalu jauh. Biasanya seperti itu. Terus kita lihat dari sisi sini ya, buying power-nya di sini ya. Buying-nya 39.000 lot, sell-nya 22.000 lot. Value transaksi demand-nya cuma 2M, sell-nya cuma 1M. 2M, 1M itu duit kecil ya. Saya rasa juga Bapak Ibu di sini duit 1M semuanya udah pegang ya, udah punya ya. Terus di bursa itu duit 1M itu kecil. Jadi kalau misalnya transaksinya baru 2M, ini yang transaksi adalah retail gitu ya, bukan bandar, bukan big player. Kalau dia transaksinya jam 9 lebih 2-3 menit transaksi di sini udah 30M, 20M, ya itu big player baru ikut main, baru ikut masuk kayak gitu sih. Lantas ada pertanyaan, kalau kita tunggu transaksinya gede, otomatis harga udah naik dan kita beli pasti agak tinggi daripada kita beli sekarang. Ya memang benar, tapi kita namanya kita scalping atau day trading, kita buy on price action ya. Uh, apa namanya, bandarnya masuk, bandarnya jalan ya kita ngekor gitu ya. Kalau kita nyuri start, mereka belum masuk, ya biasanya saham yang kita beli diem gitu aja sih. Ada tipikal investor atau teman-teman yang suka ngoleksi saham diem. Diem dalam arti mungkin ada analisa tertentu yang suatu saat bisa bagger gitu ya. Ada tipikal teman-teman yang beli saham, maunya sahamnya langsung jalan gitu. Nggak mau pegang lama-lama. Nah itu tipikal orang yang nggak sabar dan dia cocoknya trading pendek atau scalping gitu ya. Gitu. Gitu ya. Jadi Elsa secara bid offer saat ini belum ramai karena transaksinya masih sepi. Kalau dari sisi chart ya, kalau dari sisi chart ini sebetulnya sideways ya, sama juga dia lagi sideways tapi udah mulai menarik ya. Ini kalau kita tarik garis seperti ini udah mulai menarik. Sorry. Nah, ini udah mulai menarik ya. Jadi dia udah sideways di range ini ya, dia nggak jebol di bawah 480. Dia tinggal 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 tunggu buy on breakout aja ya. Kalau dia breakout 525 atau bahkan breakout di sini titik tertingginya 535. Dia breakout 525 atau 535 kenceng nih si Elsa ini gitu ya. Daily chartnya seperti itu. Secara RSI dia juga sinyalnya juga menunjukkan momentum buy ya. Secara MACD ini juga masih uptrend atau bullish. Weekly chartnya dia masih sideways ya di sini. Kelihatan sekali grafik daily chartnya tadi masih sideways karena weekly chartnya di sini masih sideways karena ditandai dengan histogram MACD warna biru seperti ini dan dia hampir golden cross ya di sini. Ini hampir golden cross. Weekly chartnya di atas MA5, di atas MA20 cukup bagus ya. Jadi secara swing sebetulnya menarik, tinggal tunggu price action-nya aja gitu ya. Oke. Oke, ada yang tanya, Pak berarti bumi ini juga ditebelin sama bandar di 144 ke atas, diturunkan dulu terus ngangkat lagi, seperti itu nggih? Oke, kita lihat bumi. Yes, benar bumi di sini dia ditebelin 145, 148, 150. Ya, jadi teman-teman lihat total sumnya ini. Sum ini adalah total dari bid ini ya. Total dari bid ini 5,3 juta lot, ini 7,3 juta lot. Biasanya kalau harga nggak naik, tapi ini udah lebih gede daripada yang bid, itu artinya supply lebih dominan. Bandar kepingin profit taking dulu ya, diturunin dulu. Tapi selama dijagain di level psikologis, itu masih ditahan. Level psikologisnya di berapa? 140 gitu ya. Rata tengahnya di berapa atau medianya di berapa? 145. Ya, targetnya ya 145, 150. Makanya high-nya tadi juga 145. Persis yang saya bilang gitu.
Terus kita lihat transaksi buying power-nya di sini sama selling power. Buying power-nya di sini kelihatan sekali dia cuman demand-nya cuman 4,1 juta lot, yang sell cuman 5,6 juta lot. Artinya apa? Selisih 1,5 juta lot lebih gede daripada yang buy. Yang haki lebih dominan, yang sell lebih dominan, harga otomatis akan turun. Itu ya. Sebetulnya gini Bapak Ibu, dagang saham itu sama halnya Bapak Ibu dagang di sektor real. Ya, kalau misalnya banyak yang jual ya, kita ngomong misalnya gini, kita ngomongin sederhana aja, misalnya hasil hasil tani ya, hasil tani. Contoh contoh misalnya cabai, cabai kan yang cabai itu bisa naik signifikan, bisa turun signifikan. Cabai di suatu pasar biasanya ada yang naik signifikan karena jumlah panennya sedikit ya. Kalau jumlah panennya sedikit, artinya apa? Suplainya sedikit. Tapi di daerah tersebut yang butuhin banyak. Naik nggak harga cabai? Ya naik. Gitu. Logika sederhana seperti itu. Sebaliknya, harga tomat murah. Kenapa harga tomat murah? Di suatu daerah harga tomat panen tomatnya melimpah gitu ya. Panen tomatnya melimpah, tapi yang beli itu masyarakatnya sedikit. Harga turun nggak? Turun gitu. Sama dengan ini saham ya. Kita lihat yang pasang sel itu banyak gede ya, yang pasang sel banyak, ini yang ngehaki banyak, dari kelihatan sekali buy-nya cuma 4 juta, selnya 6 juta ya. Barusan ada yang ngehaka eh, berapa ratus ribu lot nih. Kalau kita refresh di sini barusan ada yang ngehaki, sorry, ada yang ngehaki ratusan ribu lot ya. Di 140 barusan ada yang guyur sampai 600 ribu lot. Kita refresh ya, kita refresh. Nah ini, nih 140 ada yang guyur gede nih. Nah ini, ada yang guyur 16 ribu lot nih, 16 ribu lot. Nah 140 adalah level psikologis, kalau keguyur ya biasanya dia akan turun terus gitu. Ya sama kayak Bukalapak tadi ya. 180 keguyur dia akan turun terus dan nutup gap. Sesuai ya, sesuai dengan prediksi saya tadi pagi ya, 180 nggak kuat, dia akan nutup gap dulu ke 170. Jadi ini koreksi wajar aja karena supply-nya lebih banyak. Nah, terbukti tadi kalau ibu-ibu ngamatin di sini demand-nya 2,2 juta lot, sell-nya sempat 1,5 juta lot, sekarang sell-nya sudah hampir imbang dengan yang buy. Gitu ya teman-teman ya. Ini data pendukung ya. Jadi dengan data ini kita nggak perlu trading by hook ya. Kita nggak boleh trading by hook. Artinya kita nggak boleh trading berharap naik ya. Kalau misalnya situasi di lapangan atau bandar kepingin jualan dulu, kepingin taking profit dulu. Jadi kita ngelihat fakta di lapangan seperti apa gitu ya. Oke. Oke, jadi yang tanya mengenai bumi tadi betul ya. Apakah video rekaman ini bisa diakses di YouTube? Ya, nanti bukan ya, ini YouTube saya pribadi ya. Jadi rekaman ini nanti saya share di YouTube saya pribadi ya. Laba ARB Mas, jujur saya nggak pernah trading laba ya, saya nggak pernah trading laba. Saya kurang ngikutin saham laba. Terus KLBF sekarang beli di harga berapa? KLBF itu kan saham swing ya. 3 hari loh. KLBF itu saya saranin BSJP terus dan profit terus ya. Nah, ini KLBF dari sini ya. Saya saranin dari sini ya kemarin ya. Kenapa? Kenapa saya saranin untuk buy BSCP? Karena memang kalau kita lihat ada rotasi sektor semenjak saham Konglo kemarin dibanting. Ini sementara ya, ini saya ngomong sementara. Ada rotasi sektor sementara ke sektor konsumer seperti kemarin Unilever. Unilever nggak sampai sebulan naik 40%. Terus kemudian KLBF itu sudah mulai keangkat. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini secara teknikal ini sudah golden cross ya, di atas MA5, di atas MA20 harganya naik. Nah, ini golden cross harganya naik. Selama di atas MA5 harganya naik. Nah, ketika naik, ini udah naik 1, 2, 3, 4. 4 hari saya kasih BSJP sahamnya naik terus.
Nah, saham yang naik terus ya nggak mungkin, pasti ada namanya profit taking, ya kan? Masa teman-teman ngambil dari 1.200, teman-teman nggak jual kan ya nggak mungkin. Jadi ada yang namanya koreksi wajar atau profit taking. Nah, profit taking targetnya ke berapa? Nah, ini biasanya ke daerah MA5 ya. MA5 atau upper Bollinger Band. Nah, kita lihat upper upper Bollinger Band-nya berapa? Itu ada BP upper bond. Nah, itu di 13.18. Berarti ya di harga sekarang, batasnya. Kalau di bawah 35, di bawah 315 atau nanti sore close di bawah 315, dia kemungkinan akan turun ke di bawah 1.300 atau ke 1266 atau 1270 kalau dibulatin. Jadi ke sini target penurunan di sini. Nah, penurunan wajar ya di sini 1270. Nah, ini titik ideal untuk teman-teman buyback lagi ya. Setelah beli di sini, naik di sini jual, di sini buyback lagi. Jadi belinya jangan sekarang, belinya di 1270. Itu ya. Tunggu 1.300 jebol dulu. Itu sih. Kalau 1.300 nggak jebol ya dia akan ditarik naik lagi. Bisa-bisa polanya kayak gini ya. Dari sini langsung ke sini. Jadi kemarin kan KLBF kalau saya kasih BSJP itu target TP 13 udah kena, yang belum kena kan 14 kan. Mungkin dia akan koreksi dulu ya, akan koreksi dulu seperti ini, akan koreksi dulu seperti ini, baru dia bisa naik lagi. Nah, gitu ya. Kalau dilihat dari weekly chartnya itu cukup bagus sebetulnya ya. Kenapa? Karena secara momentum RSI-nya ini udah murah ya, udah murah sekali. Jadi kalau teman-teman main swing, kenapa KLBF kemarin saya sarankan BSCP dan bisa swing? Karena saya ngelihat ini Bapak Ibu, weekly chart-nya momentumnya masih di bawah, ini masih jauh. Nah, ini kalau kita tarik ke atas, kalau dia ke 70%, harganya nggak segini gitu loh. Terus MACD-nya ini juga dia mau golden cross gitu ya. Tapi daily chart-nya Bapak Ibu cari harga bagus. Kenapa? Karena secara momentum RSI-nya ini udah di atas gitu ya. Waktunya koreksi wajar. Oke, hari ini IHSG turun lagi 40 poin. Kita cek di stop dinner apakah ada saham lagi yang menarik. Jawabannya nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada yang menarik. Oke, rasanya nggak banyak saham yang bisa kita cermati ya. Cuman BRMS di sini transaksi udah 100 miliar, naik 2,92%. Coba kita lihat bid overnya ya. Eh, Nah, ini buying power sama selling powernya kelihatannya lebih gede dari yang buy. It's okay lah, cuman masih belum. Kalau ini 600.000 menarik ya. Terus ada tebel di 890. Better ini buy on breakout. Jadi tunggu 890 jebol atau 900 jebol kita ikut buy. Kayak gitu sih. Kenapa BRMS turun akhir-akhir ini seminggu terakhir ya wajar karena harga emas dunia turun signifikan teman-teman ya. Nah, ini BRMS udah naik loh dari 500 naik sampai 1.100. Dari 500 ke ini udah 100% loh naiknya. Ini kalau beli di sini ya, beli bulan September. 2 bulan naiknya 100%. Jadi kalau turun di 875, jangan disalahin market. Kebanyakan teman-teman tuh, Mas kenapa BRMS turun? Mas kenapa saham ini kok turun terus? Nah, dicek dulu grafiknya. Ini naiknya udah segini ya, udah naik 100%. Kalau misalnya dia turun ke 880 itu sangat wajar. Naik 100% turunnya dari sini nggak sampai 100% loh. Turunnya cuma 30%-an ya. 28 sampai 30%-an itu wajar gitu. Itu wajar. Alasan berikutnya secara TA karena di bawah MA5, di bawah MA20 gitu ya.
Nah, ini kita lihat MACD-nya masih fase distribusi. Momentumnya masih melandai ke bawah, belum ada sinyal buy. Secara daily chart seperti itu. Kemudian indeks gold atau indeks emas dunia juga lagi turun gitu ya. Oke, tapi bisa dicermati ya, kalau misalnya nanti tiba-tiba naik signifikan 890 jebol bisa cermati karena transaksi udah 100 miliar mulai rame lagi. Ya, sepertinya nggak ada lagi yang rame ya. Jadi nggak ada lagi yang rame. Teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Tulis di kolom chat saham-saham yang teman-teman pegang. Saya bantu analisa stop loss-nya di mana, kalau bisa di averaging, averaging-nya di mana. Tulis di kolom chat ya, teman-teman. Oke, yang pertama, oke, yang pegang saham nyangkut tulis di kolom chat ya. Ini udah nggak ada lagi saham yang menarik, pasarnya sepi, jadi saya bahas saham teman-teman aja. Oke, oke, yang pertama Blok sama PTBA. Oke, ini kita bahas by technical analysis. Blok, oke. Blok sekilas kalau ini kan ini ya, kemarin saham IPO punyanya Joko Susanto ya, Punggu Joko Susanto yang terafiliasi dengan Alfamart. Sebetulnya secara background ownernya bagus, cuman sepertinya sahamnya lagi digeletakin, dibiarin sama bandarnya ya, dibiarin sideways seperti ini. Jadi kalau kata saya sih ini sideways ya, sideways. Sideways itu actionnya gimana ya? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak boleh buy, nggak boleh averaging down. Stop loss oke, stop loss oke kalau teman-teman punya harga atas ya. Jadi pilihannya cuma stop loss sama wait and see kayak gitu. Kenapa? Ini karena masih sideways. Cuman biasanya kalau kita pakai Bollinger Band, saham yang sideways seperti ini nanti ada momen dia kena Bollinger Band atas membuka itu biasanya kenceng ya. Contoh, contoh, contoh kayak misalnya Pegun ini ya. Pegun ini sideways lama kena Bollinger Band atas dia langsung kenceng. Ya, sebaliknya kalau kena Bollinger Band bawah, sahamnya dalam gitu ya. Nah, GGRM ya, sideways kena Bollinger Band atas kenceng ya. Nah, oke. Itu blok ya. Jadi review daily chartnya seperti itu. Kalau weekly chartnya masih sama ya, MACD-nya di sini kelihatan sekali histogramnya negatif, lagi proses konsolidasi ya. Kalau kayak gini panjang, bisa bisa 3 bulan gitu ya. Kalau dilihat dari eh, monthly chart, sebetulnya ini masih masih bullish ya. Dari monthly chart masih bullish. Tapi kalau kita lihat dari weekly sama daily, ini lagi sideways gitu ya. Oke, kalau PTBA juga sama ya teman-teman ya. Sama, ya ini nyesuaiin karena harga batu bara juga lagi drop. Terus nggak ada corporate action dari PTBA yang menarik investor, sehingga sahamnya sideways ya. Nah, ini setlist kalau kita tarik garis, dia sahamnya nggak kemana-mana teman-teman. Baru menarik kalau dia bisa break 2455 ya, atau break 2500 itu menarik. Jadi actionnya adalah wait and see. Wait and see, kalau misalnya stop loss ya stop loss kalau punya harga atas. Kalau mau averaging, averaging down, tunggu dia breakout gitu ya. Jangan averaging kondisi seperti ini karena dia bisa turun lagi lebih bawah gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat weekly chart-nya ya, weekly chart-nya ini trennya masih turun. Nah, weekly chart-nya dia masih turun. Nah, tapi bagusnya dia nggak bentuk pola lower low lagi di bawah 2170. Itu bagusnya dia kayak gitu. Oke, PTBA itu.
PSHB, oke, yang tanya PSHB. PSHB ini sama kayak BRMS ya, kayaknya ancang-ancang mau rebound. Ancang-ancang mau rebound. Kita lihat secara swing ini masih distribusi ya, ini masih sideways. Ini juga momentumnya masih landai ke bawah, kemudian volumenya nggak ada, ini ya, volumenya kecil nggak ada. Terus kalau dilihat dari trendline, kalau dilihat dari trendline ini masih bullish ya, masih bullish. Terus ini masih konsolidasi aja. Kenapa? Karena harga emas dunianya turun ya, turun 6% ya. 2-3 hari terakhir ini turun 6% lebih. Jadi semua saham sektor emas itu grafiknya sama. PSAB kayak gini, BRMS kayak gini, kayak gitu. Tapi ini sepertinya mulai ancang-ancang mau naik. Nah, dilihat dari apa? Dilihat dari ini dia ngetes MA5. MA5-nya berapa? 564. Atau kita genapin 565. Berarti targetnya dia harus breakout 565. Baru dia ke MA20 di 597 atau 600. Jangka pendek, si PSHB ini akan mencoba naik ke 600. Jika 565 bisa breakout. Gitu ya teman-teman. Actionnya apa? Buat teman-teman yang sudah punya PSHB, wait and see dulu ya, wait and see dulu. Tunggu dia breakout gitu ya, baru melakukan averaging atau melakukan pembelian. Itu ya. Yang belum punya PSAB sama sekali, boleh spekulasi buy kalau 565-nya breakout, targetnya ke 600 gitu ya. Oke. Toba, ASI, PGO, BBYB. Oke, ada yang tanya Toba. Gila loh, hari ini turun 14% ya, hampir ARB. Eh, Kalau Toba, ini kita lihat dari chartnya udah patah ya. Yang warna hijau ini middle Bollinger Band atau MA20 ini udah patah ya. Daily chartnya udah patah ya. Nah ini udah patah. Jadi dari sini harusnya sudah stop loss. Dari sini udah stop loss. MA5 crossing ke bawah MA20. Ini masih distribusi ya. Nah ini distribusi. Eh, di sisi lain secara momentum ini sudah oversold ya. Jenuh jual. Ada potensi technical rebound sesaat. Tapi secara swing itu berbahaya karena trennya masih turun, bisa juga dia akan ngetes level support berikutnya ya. Nah, di sini ya, level support berikutnya di 700 dan 760. Kalau weekly chartnya dia sama, dia juga udah patah ya weekly chartnya. Ini dia udah golden cross, sorry dead cross ya. Nah, ini udah dead cross. Ini mau ya, hampir dead cross, tapi sepertinya ini dead cross. Udah di bawah middle Bollinger Band, di bawah MA20. Nah, weekly chartnya jelek ya. Jadi teman-teman kalau swing swing 1 minggu, 2 minggu jelek dicoba. Jadi skip aja. Untuk monthly chartnya, untuk mayor trennya ini juga sudah mulai turun ya, turun 1 bar. Jadi ini udah mulai jelek. Jadi dilihat dari indikator daily, weekly, monthly, coba jelek semua. Jadi kalau mau nge-swing, eh, saran saya jangan wait and see, stop loss saja, gitu ya. Jangan di averaging. Averaging itu kita ngelihat weekly chartnya masih bagus nggak, masih bullish nggak. Kalau masih bullish, oke. Tapi kalau Toba ini jelek semua ya, jelek semua. Jadi jangan di averaging ya teman-teman, kurangi posisi. Kalau dia rebound, kurangi posisi atau stop loss. Itu ya saran saya di Toba. Oke, ASI, PGO, BBYB. ASI sih cukup bagus ya, Astra ini cukup bagus. Uptrend ya, uptrend sekali. Terus ini Bollinger Band baru kena atas. Ini bottom spotnya di sekitar 6.000 ya. Persis di middle Bollinger Band. Kalau kita lihat dari sisi
momentum ya dia mulai nekuk turun ya. Kita lihat weekly chartnya ya. Weekly chartnya masih bagus, monthly chartnya dia baru naik. Jadi untuk swing ya, swing jangka menengah masih bagus si Astra ini. Kalau mau action buy, teman-teman bisa tunggu buy on weakness di dekat 6.000 ya, dekat 6.000. Spekulasi buy on support di dekat 6.000. Oke, PGO dan BBYB. PGO PGO sama ya, ini tren turun, belum ada katalis atau berita positif yang men-trigger harga sahamnya. Kemudian trennya masih turun. Ini nggak membuat low ya. Ini terakhir low-nya di sini. Ini nggak membuat harga terendah baru lagi. Nah, ini nanti akan setlist di sini Bapak Ibu, PGO ini. Nanti dia akan setlist di sini. Sorry, nya. Nah, akan setlist di sini. Tapi hati-hati, kalau misal ini jebol ya, 12, sorry ini berapa ya? Low-nya 12.60. Kalau 12.60 jebol, dia bisa bikin pattern eh, descending triangle kayaknya nih. Kalau nggak descending triangle. Jadi dia bisa jebol ke bawah lagi lebih dalam ya. Ini bisa jebol lebih dalam lagi kalau ini batas support-supportnya ini jebol. Jadi kalau PGO actionnya apa? Wait and see dulu. Gitu ya, wait and see. Nggak boleh averaging, nggak boleh averaging. Oke, berikutnya BBYB. BBYB ini bagus ya, chartnya lumayan ya. Ini bullish. Kalau kita tarik garis ini bullish, terus koreksi wajar, lagi koreksi wajar ya. Kita lihat weekly chartnya juga dia lagi uptrend ya, lagi uptrend. Ini di kisaran MA5. Oke, so far akan koreksi wajar dan ngetes di area middle Bollinger Band atau MA20. MA20-nya di 373 atau saya buletin 370. Kalau 370 jebol, dia akan tes di level support sekitar 350 ya. Nah, di sini baru ada demand yang cukup kuat. Selama nggak jebol, dia masih bullish dengan target terdekat 400 hingga 430. Kalau nyangkut di BBB, nggak masalah sih, is okay. Karena memang secara weekly chart masih bagus. Monthly chartnya dia juga baru eh, bullish, bullish ya. Satu bar ini 1 bulan Bapak Ibu ya. Nah, 3 bulan terakhir ini udah mulai bullish di atas MA20 atau di atas MA5 monthly chart. Terus dia udah kena upper Bollinger Band atas. Secara jangka menengah BBYB masih oke, masih bagus. Oke, wah banyak ya yang request. Semoga bisa saya jawab satu-satu ya. Berikutnya Petro. Petro. Oke, jadi kalau Petro ini masih masih uptrend ya, masih uptrend. Terus ini terjadi konsolidasi aja ya, setlist ya. Nah, ini wajar terjadi setlist di area bullish yang ini saya pakai weekly chart ya. Kenapa selalu saya compare sama weekly chart? Karena untuk memutuskan apakah saham ini bisa diselamatkan atau tidak. Kalau nggak bisa diselamatkan, kita pakai weekly chart, monthly chartnya jelek, kayak tadi sama apa lupa ya, jelek semua. Toba ya, Toba jelek semua ya, eh, hati-hati gitu loh. Actionnya ya harus stop loss, ibaratnya gitu. Nah ini kalau saya lihat weekly chartnya masih oke ya. MACD-nya masih bagus, momentum RSI-nya ini sudah jenuh beli ya, menandakan adanya potensi koreksi ya, koreksi-koreksi wajar. Monthly chart-nya ini masih bagus, masih naik, masih bullish. Oke. Petro target
terdekat ya akan sideways dulu ya, kisaran 6.000 sampai 7.000. Kalau dia bisa breakout 7.000, dia balik bullish ke area 7,5 sampai 8.000. Jadi sarannya Petro adalah tunggu aja, tunggu aja. Kalau yang nyangkut masih aman ya, nyangkut masih aman. Data Mina. Oke. Data juga sama ya, daily chartnya dia lagi sideways, tapi dia masih di atas middle Bollinger Band dan di atas MA20, garis warna hijau ini ya. Masih aman, weekly chartnya masih oke, monthly chartnya juga masih oke. Data tunggu aja, nanti ada waktu dia rebound, sama kayak Petro. Raja MHKI BWPT. Raja Raja ini agak kurang aman ya. Secara daily chart agak kurang aman karena udah crossing ya. Ini udah crossing di bawah MA20. Akan konsolidasi di sini ya. Akan konsolidasi di sini. Selama dia di bawah MA5, trennya akan turun. Kalau dia bisa breakout di atas 4.200, ada potensi dia ke MA20 yaitu 4.500 gitu ya. Sarannya apa? Sarannya yang sudah nyangkut di raja, pilihannya di stop loss, atau bisa melakukan averaging. Karena monthly chart-nya masih bagus, weekly chart-nya juga masih bagus. Averaging-nya tunggu dia bergerak di atas MA5. Itu ya. Oke, MHKI. MHKI juga sama ya. Ini udah dead cross ya, potensi tren turun lanjutan. Weekly chart-nya sudah di bawah MA5 ya. Monthly chart-nya masih oke. Jadi ya tunggu dia sideways-nya selesai ya kalau MHKI. Kalau trade plan-nya pendek, di stop loss saja. Kalau misal saya invest dan beli terus di saham sideways sambil nunggu momentum pembagian dividen, bijak gak, Mas? Dividennya berapa persen? Kalau dividennya misal 8% ke atas, kalau dibilang bijak banget sih enggak, cuman minimal ya udah di atas deposito lah. It's okay lah. Kalau memang niat ngambil dividen enggak masalah kalau dividen yieldnya 8% ke atas atau 10% ke atas. Karena juga udah di atas deposito jauh gitu. Jadi nggak masalah sih. Itu. Tapi kalau misalnya cari saham yang profitnya bisa 20%, 30%, 50% dalam waktu singkat, ya kita ngikuti rotasi sektor mana yang lagi rame. Itu sih. Asal asal porsinya nggak banyak ya. Kalau misalnya nungguin dividen aja porsinya maksimal 10% dari modal nggak masalah. Tapi kalau porsinya 50% dari modal kurang bijak ya. Kenapa? Karena eh, kita melewatkan potensi profit di saham lain. Kalau kebanyakan dana alokasi mengendap di saham yang sideways tersebut gitu sih. Usahakan kalau teman-teman tradingnya belum bagus, convictionnya belum bagus, itu jangan all in. Sekali lagi jangan all in. Kalau all in, satu saham yang teman-teman all in itu turun, udah tewas. Kalau teman-teman nggak mau cut loss, gitu ya. Jadi teman-teman anti cut loss, teman-teman nggak mau cut loss, belinya cuma satu saham, itu tewas. Tapi kalau teman-teman jarang cut loss, mainnya pakai averaging, itu eh, pakai money management, gitu ya, pakai money management. Nggak boleh juga terlalu banyak averaging di satu saham. Averaging juga harus di saham-saham yang bullish kayak gitu. Terus sih, pakai money management ya. TPIA. Oke, ada yang tanya SSTA, SSTA.
SSTA ini juga sama ya, sahamnya lagi koreksi ya, koreksi. Cuman kalau candlenya udah kecil gini, biasanya dia ada momentum technical rebound ya. Ada saatnya dia mantul. Hmm. Kalau kita lihat weekly chartnya juga masih bullish, monthly chartnya masih bagus. Jadi overall STAA buat menengah, swing menengah masih oke. Jadi eh, bisa pakai averaging. Nah, tapi kalau untuk yang mau masuk, tunggu technical rebound, gitu ya. BPT MLPL. BPT sementara dia setways ya. Ini udah setways, udah mulai distribusi di atas. Asal nggak jebol ini ya, asal nggak jebol 126 ya. Kalau jebol 126 selesai BPT ya. Ini udah mulai dead cross ya, MA5 ke MA20, jadi hati-hati. Wait and see ya, saran saya BPT wait and see, nggak boleh averaging down ya. Tunggu pembalikan arah. Oke, yang terakhir TPIA. TPIA, ya TPIA kemarin memang dia sempat bertabrakan crossing ya di sini ya. Sebetulnya ini sinyal buy, tapi ternyata dia bertabrakan lagi ke bawah ya. Ini sinyal sell. Jadi ya mau nggak mau sini udah stop loss. Posisi sekarang wait and see ya. Ini downtrend parah ya. Sahamnya grup PP semuanya polanya sementara sideways ya. Kecuali TPIA ini agak downtrend parah. Jadi eh, wait and see atau skip aja. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya buat Bapak Ibu semuanya. Jaga cash ya, jaga cash. Terus jangan all in satu saham, jangan all in. Kalau convictionnya belum bagus, jangan all in. Di, diversifikasi juga perlu ya ke beberapa saham, tapi juga jangan terlalu banyak, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat edukasi buat pagi hari ini. Salam cuan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live dulu Bapak Ibu.